Oke, halo teman-teman semua. Di video ini saya membahas tutorial lengkap bagaimana cara beriklan di Facebook dan juga Instagram Ads. Pastikan teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya. Jika belum, silakan tonton terlebih dahulu. Untuk linknya ada di deskripsi. Nah, sebelum kita praktek beriklan, ada beberapa langkah yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama, pastikan teman-teman semua sudah memiliki produk, baik itu produk fisik maupun produk digital. Yang kedua, sudah memiliki konten, gambar atau video. Yang ketiga, sudah memiliki strategi funnel-nya. Funnel itu apa? Funnel itu adalah sebuah alur dari pertama kali konsumen kena iklan kita sampai terjadinya penjualan. Nah, ini biasanya kita arahkan ke website, ke landing page, ke WhatsApp, atau kita boost post. Kalau teman-teman semua sudah menyiapkan 3 poin di atas, barulah teman-teman sudah bisa beriklan. Jika belum, maka siapkan 3 poin di atas: produknya, kontennya, sama funnel-nya. Nah, buat teman-teman yang memang baru pertama kali terjun ke dunia digital marketing, teman-teman nggak usah khawatir, ngiklan itu nggak rumit-rumit banget dan juga nggak sulit lah intinya. Cuman ada 3 langkah nih teman-teman yang perlu setting. Yang pertama, setting campaign. Yang kedua, setting ad set. Yang ketiga, setting ads. Campaign itu adalah goals iklan kita, goals iklan kita mau seperti apa. Yang kedua, ad set-nya kita setting audiensnya. Yang ketiga, ads, konten, foto, video, landing page, website, itu tinggal upload aja untuk bagian yang ketiga. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung praktekkan aja. Yang pertama, silakan teman-teman login ke Facebook-nya masing-masing. Jika sudah, teman-teman masuk ke menu beranda, kemudian teman-teman klik di bagian kiri, cari menu pengelola iklan atau Ads Manager. Nah, ini untuk tampilannya beda-beda ya. Kalau nggak kelihatan, teman-teman tinggal klik yang lihat lainnya. Intinya yang harus diklik adalah pengelola iklan. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman bakal diarahin ke halaman Ads Manager seperti ini nih, teman-teman. Kalau sudah masuk ke halaman Ads Manager, barulah teman-teman bisa beriklan. Nah, ini saya coba pindah akun dulu ya, teman-teman ya. Oke, saya coba pakai akun yang ini aja. Nah, setelah teman-teman masuk ke halaman Ads Manager, baru teman-teman bisa mengiklan. Yang saya bilang tadi, iklan itu cuma ada 3 langkah: menentukan campaign, yang pertama, yang kedua menentukan ad set, yang ketiga menentukan ads. Nah, ini kita praktekkan satu persatu. Langkah pertama menentukan campaign. Silakan teman-teman tinggal klik aja create, nanti bakal muncul pop up. Nah, ini ada namanya pilihan campaign atau kita biasanya nyebutnya sebagai pilihan objektif. Setiap objektif ini memiliki goals atau hasil akhir yang berbeda-beda. Jadi pastikan teman-teman pilih campaign-nya atau pilih objektifnya sesuai dengan strategi teman-teman. Contoh di sini ada yang namanya objective awareness. Di sini tujuannya adalah buat nyebarin iklan seluas-luasnya. Itu tujuan dari objective awareness. Kemudian ada yang namanya traffic nih, yang kedua. Tujuannya adalah supaya ngedirect orang masuk ke landing page atau ke website sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, ini bisa buat ngedatangin like, comment, share, kemudian ada page like, kemudian bisa langsung ke WhatsApp, ke DM, atau ke Messenger. Nah, untuk keterangan detailnya ada di bagian sini. Kemudian ada objektif leads, ada objektif apps promosi, yang terakhir ada objektif sales. Nah, buat teman-teman yang memang beriklan mau funnelnya seperti ini, orang kena iklan kemudian dia diarahkan ke landing page, kemudian terjadi transaksi di landing page atau diarahkan lagi ke WhatsApp dan kemudian terjadi transaksi di WhatsApp, teman-teman pilih yang mana? Teman-teman pilih yang sales. Jadi jangan salah pilih kayak gitu, teman-teman. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik yang namanya continue, pilih yang manual, klik lagi continue. Kalau sudah, kita bakal diarahkan ke menu ke campaign ini, di menu campaign. Nah, untuk menu campaign tadi sebenarnya kita cuman pilih objektifnya aja sih, teman-teman. Pilih objektifnya aja sih, teman-teman. Nah, kalau sudah, ini silakan teman-teman namakan campaign-nya. Kalau saya biasanya nama produk, kemudian lokasi atau audiensnya. Supaya ketika teman-teman bikin banyak iklan, teman-teman nggak bingung nih, oh ini iklan produk fashion A, misal produk baju, kemudian saya ngiklannya di Jabodetabek. Oh, saya ngiklan produk B, kemeja, saya ngiklannya di Pulau Jawa, seperti itu. Nah, kalau sudah di level campaign ini teman-teman nggak usah setting apapun, kemudian kita masuk ke level kedua, yaitu setting ad set atau audience. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah, ini bakal kita setting nih nanti nih. Ada lokasi, ada umur, ada gender, ada interest, ada placement yang terakhir. Nah, ini nanti setelah ini kita bakal setting. Nah, kita mulai dari atas. Eh, Contoh saya mau ngiklanin produk fashion dengan audience fashion, kemudian iklannya di lokasi Jabodetabek. Ya udah, di level asset name saya bakal buatnya seperti ini, teman-teman. Fashion Jabodetabek. Jadi kalau misalnya nanti saya bikin banyak adset, saya nggak bingung nih, oh ini fashion Jabodetabek, artinya saya ngiklanin dengan interest fashion, lokasinya Jabodetabek, seperti itu. Nah, yang kedua, konversi, ini pilih yang website karena kita bakal direct ke website atau ke landing page. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya pixel,
ini teman-teman tinggal pilih aja purchase atau add to cart. Ini untuk penjelasan lebih detailnya itu teman-teman tinggal tonton video yang udah saya buat. Untuk linknya ada di deskripsi. Tutorial membuat pixel dan juga verifikasi pixel. Nah, kemudian untuk optimasi dan delivery ini dibiarin aja, kemudian kita langsung masuk ke budget sama schedule. Nah, untuk budget ada dua jenis ya teman-teman ya, ada daily budget sama lifetime budget. Kita pilih yang daily budget aja. Nah, untuk daily budget ini teman-teman bisa pilih bisa mulai dari angka paling kecil. Angka paling kecil berapa? $1. Jadi kalau kurs dolarnya lagi naik ya udah berarti dolarnya segitu. Contoh kalau sekarang nih lagi di angka 15 ribuan sekian atau 16 ribu sekian, ya udah berarti segitu. Nah, cuman saran saya teman-teman kalau memang mau mulai dengan budget terbatas, teman-teman mulai dari 35 ribu. Kenapa? Supaya nanti datanya nggak lama kekumpul. Nah, Mas saya cuma punya budget sehari 100 ribu. Berarti saya taruh 100 ribu. Itu boleh, nggak ada yang salah. Tapi saran saya jangan seperti itu. Kenapa? Ibaratnya kalau teman-teman lagi perang nih, cuman bawa satu peluru. Jadi kalau pelurunya kena orang atau kena musuh, tertembak ya aman. Tapi kalau misalnya pelurunya meleset dan ternyata kita tertembak atau kita boncos. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman punya budget 100 ribu, ya udah pecah bagi 3 atau pecah bagi 2. Jadi 50 ribu, 50 ribu. Nanti kita bikin 2 adset atau 35 ribu, 35 ribu, 35 ribu. Jadi bikin 3 adset. Kalau misalnya satu nggak kena, ya berarti ada 2 yang kena dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah, schedule ini dibiarin aja, nggak usah disetting. Kemudian kita masuk ke yang paling penting nih, audience, setting audiensnya. Ini ada yang namanya custom audience sama audience biasa. Custom audience berarti kita beriklan ke orang-orang yang pernah kena iklan sebelumnya, seperti itu. Nah, kalau di awal kita belum punya data nggak masalah, jadi kita nggak pakai custom audience dan ini dilompatin aja. Kita langsung masuk ke lokasi, ini saya mau ngiklan di Jabodetabek sesuai strategi, misal, ya udah teman-teman tinggal ketik aja Jabodetabek, Jakarta. Ini teman-teman tinggal klik aja ya di sini. Misal mau masukin lagi Bogor, ketik lagi, terus dia muncul, teman-teman tinggal klik. Seperti itu. Depok. Oke, saya coba lengkapin. Nah, khusus kalau misalnya untuk iklan kota, silakan teman-teman klik lagi sekali lagi, pilih kotanya, kemudian teman-teman pilih city only. Nah, ini semua dilakukan. Nah, balik lagi ya teman-teman ya, untuk lokasi ini disesuaikan sama strateginya teman-teman karena beda produk, beda brand, beda strateginya masing-masing. Nah, kita lanjut ke umur. Nah, umur ini kalau produk saya ini cocoknya dari usia 23 sampai misal usianya sampai 35. Kenapa? Karena memang produk yang saya jual fashionnya untuk fashion anak muda. Nah, untuk gendernya ini produk laki-laki, saya pilih yang laki-laki. Kalau misalnya produk teman-teman bisa dipakai kedua gender, ya udah tinggal pilih yang all. Nah, selanjutnya kita milih yang detail targeting. Ini saya mau targeting orang-orang yang tertarik sama fashion. Ketik aja fashion teman-teman. Kemudian nanti dia bakal muncul, kemudian teman-teman tinggal klik yang misal Fashion Week misal seperti itu. Kalau bingung, Mas saya bingung nih interestnya nggak tahu nih mau dimasukin apa aja. Coba teman-teman masukin satu, kemudian teman-teman klik suggestion. Seperti itu. Nah ini klik lagi suggestion, nanti dia bakal muncul interest seperti interest yang sudah kita masukkan sebelumnya. Online shopping, misal ada fashion aksesoris, kayak gitu-gitu. Nah, ini baiknya berapa Mas? Ini bebas ya teman-teman ya. Jadi nggak ada rumus pasti, karena kalau rumus pasti ada, berarti semua yang iklan ke Facebook Ads udah pasti untung. Nah, balik lagi ini by testing, by strategi. Jadi belum tentu strategi yang udah kita siapkan itu bagus atau sebaliknya belum tentu yang strateginya kira-kira menurut kita nggak bagus tapi secara data bagus ya nggak masalah. Intinya nanti kita coba jalanin dulu dan kita menyimpulkan iklan kita bagus atau enggak itu setelah datanya sudah muncul. Kalau selama datanya berbilang bagus ya udah berarti iklan kita bagus, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ambil pusing ya untuk setting di sininya karena balik lagi yang menentukan hasil akhirnya adalah data. Nah, untuk language ini pilih yang all aja. Nah, yang terakhir kita setting placementnya nih. Nah, ini ada dua jenis placement. Yang pertama adalah all placement, yang kedua ada manual placement. Jadi teman-teman yang memang baru pertama kali ngiklan, teman-teman gak usah bingung. Jadi kita ngiklan ini Facebook atau Instagram sih Mas? Nah, ini jawabannya. Tergantung teman-teman. Teman-teman mau ngiklan di Facebook aja, di Instagram aja, atau semua placement. Ini ada 4 placement ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada Messenger, sama ada Audience Network. Nah, Audience Network ini aplikasi-aplikasi yang sudah bekerja sama sama Facebook. Jadi kalau misalnya teman-teman buka translate tiba-tiba ada iklan, nah itu iklan dari Facebook seperti itu. Nah, ini bawahnya ada pilihan detail placementnya kayak feed, story, reels dan lain sebagainya.
Nah, saran saya kalau teman-teman memang mau, mau ngiklan, pilih yang all aja, nggak masalah. Karena Facebook itu udah canggih robotnya, jadi dia udah tahu nih kira-kira konten kita ini cocoknya sama, audiens di placement yang mana, seperti itu. Nah, kalau sudah kita coba simpulin, artinya dengan iklan yang barusan kita buat bareng-bareng, saya mau ngiklan ke wilayah Jabodetabek dengan umur 23 sampai 35 untuk usia 25 sampai 35 dengan jenis kelamin laki-laki dan interestnya atau ketertarikannya sama yang seperti ini. Nah, ini total ada 4 juta orang seperti itu. Nah, saran saya tambahan ya teman-teman ya, ini tips ya, tapi ini bukan ilmu pasti. Saran saya minimal banget 1 juta. Jadi jangan sampai estimasi audiensnya kekecilan atau kebesaran. Nah, untuk maksimal berapa? Maksimal ya di bawah 10 juta masih oke. Kalau untuk budget 35 ribu sampai 50 ribu atau bahkan sampai 100 ribu masih oke. Kayak gitu. Nah, untuk memperbesar memperkecilnya dari mana Mas estimasi audiens ini? Ini dari audiens yang kita setting. Jadi kalau misalnya kita tambahin nih baik dari lokasi, dari umur atau dari interest. Jadi intinya kalau kita memperlebar otomatis estimasi interestnya juga memperlebar. Contoh kita lebarin ya, ini buat testing ya teman-teman ya. Misal sampai 39 otomatis estimasi audiensnya juga bakal nambah walaupun secara lokasi sama interest sama seperti itu teman-teman. Oke, kalau udah, yang kedua yang mau saya sampaikan adalah di sini nih, poin kedua, kalau poin yang pertama estimasi audiens, yang kedua, estimasi daily result. Nah, ini ada yang namanya reach sama ada yang namanya konversi. Nah, untuk reach ini berpengaruh sama budget kita. Jadi kalau misalnya atas yang estimasi audiens ini berpengaruh dari akumulasi audiens yang kita setting, baik itu berdasarkan lokasi, gender, umur, atau interest. Kalau yang bawah, reach ini adalah estimasi hariannya. Jadi satu hari ini kita bakal ngiklan ke berapa orang, lebih tepatnya seperti itu. Kalau untuk ini memperbesar memperkecilnya dari mana? Ini dari budget teman-teman. Ini contoh ya tadi budgetnya 35 ribu, reach hariannya kita bakal ngiklan ke anggap aja 550 sampai 1.600. Coba kita naikin nih budgetnya jadi 100 ribu, otomatis estimasi reach-nya juga bakal nambah dari 1.600 sampai 4.600. Seperti itu teman-teman. Nah, yang ini ada yang namanya konversi, ini adalah estimasi aja ya teman-teman, nggak usah bingung, Mas konversinya nol Mas, berarti saya nggak bakal dapat hasil dong. Ini nggak masalah karena ini memang estimasi aja, jadi nggak usah dibikin ribet ya teman-teman ya. Kalau sudah, artinya kita sudah setting di level kedua yaitu level ad set. Kalau sudah teman-teman tinggal klik yang namanya next aja nih. Nah, kita masuk ke fase ketiga, yaitu ads. Kita mulai dari pertama, seperti yang saya bilang tadi, untuk di level ads ini lebih ke upload, ini upload media, baik itu konten foto atau video, ini ada copywriting, yang terakhir ada di landing page. Nah, ini kita mulai aja dari awal, ads name, misal konten satu, saya namain konten satu. Pastikan teman-teman punya folder ya, misal konten satu, habis itu endorse kakak siapa gitu dan lain sebagainya. Nah, itu tinggal dinamain aja supaya nanti filenya sama. Oh, ternyata ini konten file konten ini seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita masuk ke identity. Ini Facebook page sama Instagram account. Ini bebas ya teman-teman ya. Tinggal pastikan sesuai sama Instagramnya teman-teman. Kalau sudah kita scroll ke bawah, ini ada yang namanya pilihan formatnya, ada carousel, ada collection, sama single image atau video. Kalau nggak salah untuk collection ini udah nggak ada, tapi nggak tahu nih di akun ini masih ada. Nah, ini kalau misalnya teman-teman punya kontennya yang memang mau digunakan adalah konten satuan, pilih yang single image. Jadi nggak usah disetting. Kemudian kita langsung masuk ke ads kreatif. Nah, ini media, tinggal klik aja. Teman-teman tergantung nih mau pakai apa. Kalau misalnya pakai image, ya udah klik aja image. Kalau sudah, tinggal kita upload. Ini pilih yang upload menu di sini. Kalaupun udah ada, nanti dia bakal muncul di sini. Teman-teman tinggal klik aja gambarnya atau videonya, teman-teman tinggal klik next. Nah, nanti dia bakal muncul nih teman-teman. Oke, dia bakal muncul di bagian kanan seperti ini. Nah, untuk bagian kanan ini lebih ke ads preview. Jadi, gambaran iklan kita kalau muncul ke audiens itu seperti apa. Nah, oke, kalau udah kita upload, kita masuk ke primary text, ini lebih ke copywriting. Ini pastikan teman-teman sudah buat copywriting-nya terlebih dahulu ya. Ini contoh copywriting yang udah saya buat. Ini saya coba copy aja. Nah, catatannya, pastikan teman-teman semua membuat copywriting yang memang bagus dan juga menarik. Kenapa? Karena ini pintu masuk dari iklan kita, supaya iklan kita menjadi iklan yang bagus atau iklan yang winning. Kenapa? Karena orang
pertama kali lihat iklan kita itu dari mana? Dari konten dan juga tulisan ini. Kalau konten dan tulisan ini nggak menarik, otomatis dia nggak masuk ke landing page, dia nggak masuk ke website, sehingga di website pun nggak terjadinya yang namanya penjualan atau pembelian. Jadi pastikan semua yang di sini disetting adalah memang kalimat-kalimat yang memang paling bagus lah ibaratnya seperti itu. Kalimat yang hook lah ibaratnya. Nah, kalau udah kita langsung masuk ke kedua yaitu headline. Headline ini sorry, kalau primary text dia bakal muncul di atas, kalau headline ini munculnya di bawah. Kayak misal coba kita tulis ya, bisa COD misal seperti itu. Ini kan kalimat-kalimat yang suka banget nih orang Indonesia. Jadi teman-teman juga pemilihan katanya juga harus tepat ya teman-teman ya, bisa COD dan gratis ongkir. Apalagi COD gratis ongkir, udah senang banget nih. Nah, ini kan pasti orang senang banget nih dengan kalimat seperti ini. Ini bakal munculnya di mana? Ini munculnya di bawah seperti ini. Jadi primary text-nya di atas, kontennya di tengah, kemudian untuk headline-nya dia munculnya di bawah. Nah, ini deskripsi, ini munculnya di bawah headline, tapi ini opsional ya. Beli sekarang, ini boleh diisi, boleh enggak, tapi untuk yang primary text sama headline ini wajib diisi. Nah, ini muncul di bawah nih, seperti ini teman-teman ya, kalau kelihatan ya. Nah, kalau udah kita tinggal scroll ke bawah, ini pilih pilihan terakhir, sorry sebelum terakhir, call to action, ini teman-teman tinggal pilih tombolnya mau tulisannya seperti apa, learn more, order now, kita pilih coba order now ya. Jadi nanti dia berubah nih order now seperti itu. Nah, yang terakhir kita tinggal masukin websitenya. Ini coba contoh website saya ya. Oke, kalau udah kita masukkan, ini udah semua, terakhir kita tinggal publish nih teman-teman. Nah, kalau sudah dipublish artinya kita sudah setting iklan nih teman-teman. Kalau sudah setting iklan, kita tinggal nunggu nih hasil iklannya seperti apa. Oke, ini coba saya publish. Nah, ini nanti dia bakal ke publish, ke review. Nanti di sini tulisannya adalah aktif atau ditolak. Jadi kalau misalnya iklan teman-teman aktif, berarti iklan teman-teman nggak ada yang bermasalah dan itu bisa lanjut. Kalau ditolak artinya biasanya memang ada yang bermasalah, baik dari segi konten, copywriting, di landing page, atau memang settingan audiens teman-teman ada yang kurang lah ibaratnya seperti itu. Nah, sip, mungkin ini videonya aja untuk video praktek beriklannya. Silakan teman-teman praktekkan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan mengenai Facebook Ads atau kendala lainnya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar atau chat langsung ke saya. Sip, terima kasih, semoga bermanfaat.